Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berita UAS tentang manajemen operasional yang bertajuk perencanaan dan perancangan tata letak pabrik air minum. Perencanaan tata letak dan fasilitas meliputi penentuan lokasi pabrik atau fasilitas perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas produksi. Penentuan lokasi pabrik. Alasannya perlu menentukan lokasi pabrik. Satu, membangun pabrik baru. Perluasan pabrik ekspansi, faktor keamanan dan sosial politik, faktor ekonomis dengan pasar, pendidikan kerja, dan lainnya. Kapan suatu industri memperluasnya? Pertama, fasilitas produksi sudah dirasakan jauh ketinggalan. Kebutuhan pasar tumbuh dan berkembang di luar jangkauan batas produksi yang ada. Servis tidak mencukupi dan memuaskan konsumen. Lokasi pabrik yang ideal. Terletak pada suatu tempat yang mampu memberikan total biaya produksi yang rendah dan keuntungan yang maksimal. Artinya, lokasi terbaik dari suatu pabrik adalah lokasi di mana unit cost dari proses produksi dan distribusi akan rendah, sedangkan harga dan volume penjualan produk akan mampu menghasilkan untung yang besar bagi perusahaan. Faktor-faktor penentu lokasi pabrik. Lokasi pasar. Lokasi sumber menurut sumber bahan baku raw material location, alat angkut transportasi, sumber energi, iklim, buruh dan tingkat upah, labor and wage salary, undang-undang dan sistem procedure and taxation, sikap masyarakat setempat, community pitch, dan air dan limbah industri, water and waste. Kondisi dalam proses penentuan lokasi. Satu, lokasi di kota besar, city location. Hal yang menjadi pertimbangan, diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Proses produksi sangat bergantung pada fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar, listrik, gas, dan lain-lain. Kontrak dengan supplier dekat dan cepat, sarana transportasi dan mudah diberangkatkan. Dua, lokasi di pinggir kota, suburban location. Hal yang belum menjadi pertimbangan, semi-skilled dan female labor mudah diperoleh. Menghindari pajak yang berat, tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik, rencana ekspansi pabrik akan mudah dibuat, populasi tidak begitu besar sehingga masa lingkungan tidak banyak timbul. Lokasi luar kota, country location, hal yang dipertimbangkan, lahan yang luas sangat dibutuhkan untuk keadaan sekarang maupun rencana ekspansi yang akan datang. Pajak terendah bisa diperoleh, negara tidak terampil dan jumlah besar, upah buruh lebih rendah mudah didapatkan, baik untuk produk manufacturing yang berbahaya. Metode-metode penentuan alternatif lokasi pabrik. Satu, metode kuantitatif ranking prosedur. Kedua, metode kuantitatif dari A, metode analisa pusat gravitasi, set of gravity approach, dan B, metode analisa transformasi program linear, dari scale Vogel, net worst corner, dan lain-lain. Analisa hybrid kombinasi faktor dan subjektif, metode Brown-Gibson. Metode kualitatif. Cerita ekonomi kadang-kadang tidak memberi hasil yang baik dan jelas. Maka kriteria sistem bobot dapat digunakan. Langkah-langkahnya, A, pertama uraikan semua faktor yang relevan. Kedua, tentukan bobot bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan pentingnya suatu faktor. Tiga, beri skor lokasi yang potensial. Kalikan skor bobot. Jumlahkan nilai tiap lokasi, pilih lokasi dengan nilai total terbesar. Jadi kasus polisi pabrik air mineral yang sedang memberikan 3 lokasi yang potensial dengan data berikut. Dari data ini dipaparkan ada 3 area di Aceh, Tangerang, dan Bali. Faktor-faktor yang dihitungkan adalah faktor relevan dan faktor banyak. Yang pertama, ongkos produksi, pasokan bahan baku,
tenaga kerja, biaya hidup, lingkungan, dan pasar. Bobotnya tertinggi di Banda Aceh untuk ongkos produksi, pasokan tanah di Tangerang, dan pasar yang lebih bagus ada di Tangerang. Metode kuantitatif analisa pusat gravitasi. Dalam metode ini ada dua faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu lokasi sumber bahan baku, material input produksi, lokasi daerah pemasaran, output produksi. Dalam metode ini diasumsikan bahwa daya produksi dan distribusi tidak diperhitungkan. Daya produksi dan distribusi untuk masing-masing lokalisasi baik dari sumber material merasa menuju lokasi pabrik dianggap sama. Untuk menganalisa dengan metode input yang diperlukan adalah kebutuhan atau demand produk jadi atau bahan baku dari masing daerah kemasan atau lokasi sumber bahan baku. Koordinat grafis dari lokasi pabrik yang direncanakan, daerah pemasaran ataupun daerah sumber bahan baku. Studi kasus, sebuah gudang menerima barang dari pabrik, kemudian memasukkannya ke konsumen. Misalkan ada pabrik dan konsumen, yaitu pabrik memasuk 10 ton dengan biaya per tonnya 55.000 ton per kilometer. Konsumen membutuhkan 2 ton dengan biaya 8.000 ton per kilometer. Konsumen membutuhkan 8 ton dengan biaya 4.000 ton per kilometer. Tentukan letak lokasi gudang tersebut. Jika TI, biayanya transport 1 berat per kilo untuk titik I, PI berat yang harus diangkut dari ke lokasi, JI jarak dari Semarang asal ke lokasi. Maka maka 90 ke arah timur dan 30 ke arah utara. Metode analisa transportasi program linier. Metode transportasi digunakan untuk menentukan pola distribusi yang terbaik dari lokasi pabrik ke daerah pemasaran tertentu. Keputusannya yang dipilih berdasarkan pada lokasi yang memberikan total biaya terkecil. Dalam menghasilkan masalah terkecil ada beberapa cara atau metode yang digunakan, yaitu cara metode heuristik, Vogel, Northwest Corner. Contoh pesan pemakaian metode transportasi untuk memilih lokasi yang terbaik. Perusahaan XYZ mempunyai 2 pabrik di kota Semarang dan Tangerang yang mensuplai produk di keempat daerah kemasan, yaitu Jogja, Solo, Cirebon, dan Medium. Berkaitan dengan penerimaan produk yang terus meningkat, perusahaan berencana untuk membangun sebuah pabrik baru lagi. Alternatif yang diusulkan adalah kota Surabaya atau kota Malang. Data mengenai kapasitas produksi, kebutuhan demand, serta data biaya transportasi dalam bulan dalam 20 rupiah untuk masing-masing daerah seperti tabel di bawah ini. Di lokasi ada Semarang, Tangerang, Surabaya, dan Malang. Di daerah pemasaran ada Jogja, Solo, Cirebon, Medium, kapasitas produksi. Semarang mempunyai kapasitas produksi 650 dengan populasi terbesar pemasarannya berada di Cirebon. Tangerang mempunyai kapasitas produksi 600 ton dengan populasi pemasaran terbesarnya ada di Solo. Surabaya mempunyai kapasitas minus 400 ton dengan daerah pemasaran tertinggi di Cirebon. Malang kapasitas produksinya minus 400 ton dengan populasi pemasaran terbesar berada di Cirebon. Demand yang paling besar yang tertinggi berada di Solo. Dengan alasan alternatif lokasi Kota Surabaya dan Malang, maka ada belasan juga setiap
daerah pemasaran dengan memperhatikan kapasitas masing-masing pabrik yang ada. Alternatif lokasi Surabaya dengan pemasaran terbesarnya berada di Cirebon dengan kapasitas 400. Dua, analisa untuk alternatif lokal pabrik di Surabaya. Analisa untuk di Surabaya supaya mempunyai pemasaran dari nilai per dan 50 ke 400 yang kapasitas di 400 ton seperti tabel ini. Perhitungan transportasi untuk alternatif Surabaya. Dari Surabaya ke Jogja, biaya transportasi 55, totalnya kosong. Dari Surabaya Solo, shipmentnya total ada 400, biaya transportasi 50, ya totalnya 20. Surabaya ke Cirebon, biaya transportasi 50. Surabaya ke Madiun, biaya transportasinya 55. Untuk alternatif lokasi pabrik Surabaya, seperti tabel yang dipaparkan ini. Perhitungan termasuk alternatif di Surabaya. Surabaya Jogja, biaya transportasi 5, yang terbesar di Surabaya Cirebon 60. Alternatif lokasi Malang, metode least cost biaya terkecil. Malang, biaya terkecil ke pengirim ke Solo dan 55. Dan terbesarnya ke Purwokerto 62. Untuk area lokasi pabrik di Malang, Malang memiliki kapasitas 400 ton. Berdasarkan perhitungan di atas, jika kita bangun pabrik di lokasi Surabaya, total biaya transportasi Rp51.500. Dan jika dibangun pabrik di lokasi Malang, total biaya transportasi sebesar Rp53.550. Dengan demikian, pemberian pabrik yang lebih murah adalah di lokasi Surabaya. Terima kasih.